Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang format yang akan dipakai atau template yang akan dipakai untuk soal dalam soal kuisis. Nah, untuk yang pertama kali yaitu apabila kita akan membuat soal kuisis, ya ini klik buat ya setelah kita login sebagai guru atau teacher, kemudian kita buat di sini kuis. Nah, selanjutnya namanya kita percobaan saja ya, ini tes misalnya, kemudian pilih salah satu mata pelajaran yang terkait, kemudian selanjutnya. Nah, apabila kita akan membuat pertanyaan secara manual menggunakan kuisis, itu membuat satu persatu. Di sini ada 6 pilihan ya. Nah, ini kalau kita akan membuat soal itu multiple choice atau pilihan ganda, berarti kita pilih yang pilihan ganda. Nah, kemudian nanti kita tulis pertanyaan, kemudian tulis jawaban sesuai dengan option yang ada, kemudian menentukan jawaban yang betul. Ya, di sini ditandai dengan tanda hijau. Jawaban 1, 2 atau 3 yang betul. Kemudian di sini ada alokasi waktu per soalnya. Nah, di sini dimulai dari 5 detik sampai dengan 15 menit. Nanti bisa dipilih. Nah, kemudian simpan. Nah, apabila membuat soal seperti ini, untuk misalnya soal yang banyak, nah itu akan memperlama proses pembuatan. Untuk itu saya mencoba memberikan alternatif lain, yaitu dengan cara mengimpor soalnya. Nah, di sini ada pilihan impor soal dari lembaran data. Nanti bentuknya format atau template-nya itu bentuknya Microsoft Excel atau spreadsheet ya. Misalnya kita klik impor. Nah, di sini bagi yang belum mempunyai formatnya itu unduh template atau unduh formatnya. Nah, setelah kita klik nanti akan keluar seperti ini. Nah, ini contohnya formatnya seperti ini. Apabila kita buka, ya itu bentuknya seperti ini. Nah, inilah template yang akan kita gunakan untuk membuat soal kuisis. Nah, nanti Bapak Ibu semua, apabila soalnya itu sudah ditulis dalam bentuk Microsoft Word misalnya, sudah diketik, nah seperti ini misalnya. Nah, itu tidak perlu bingung ya, nanti tinggal di copy pastekan saja ke sini ya, supaya nanti dalam platform kuisisnya kita tidak membuat satu persatu. Ini akan lebih lama nantinya ya, daripada kita impor soal. Nah, kita buat dulu di sini. Nanti kita hanya memindahkan saja dulu ya dari lembar yang sudah ada dalam bentuk Microsoft Word itu ke dalam lembar yang berbentuk Excel. Itu seperti itu. Ya, ini dipindah saja. Nah, di sini ada beberapa macam kotak. Ini menyesuaikan atau selnya ini ya. Ini menyesuaikan dari format yang ada di dalam kuisis ini. Nah, misalnya kita buat pilihan ganda, nah ini menyesuaikan ini. Nah, di sini saya jelaskan satu persatu. Nah, misalnya ini yang pertama. Yang pertama ini adalah pertanyaannya. Contoh pertanyaannya nanti dipaste di sini satu persatu. Ini pertanyaan misalnya. Nah, ini kan ada penomoran ya, kita menggunakan penomoran. Nah, ini untuk penomoran, kemudian pilihan gandanya juga ada optionnya ABCD. Nah, ini dinonaktifkan dulu.
karena nanti di kuisis itu pertanyaan dan jawabannya akan diacak ya. Jadi untuk nomor dan pilihan ganda untuk optionnya ini nanti tidak akan berguna, malah bisa membingungkan siswa atau membingungkan regunya nantinya apabila ini masih digunakan, karena nanti diacak. Bisa jadi jawaban yang pertama atau option yang pertama ini itu di sini muncul yang jawaban yang keempat. Nah, kalau diberi nama option misalnya A, B, C, D, bisa jadi A-nya di sini, B-nya di sini, dan seterusnya nanti acak karena secara otomatis diacak oleh kuisis. Begitu pula pertanyaannya, kalau diberi tulisan sini misalnya pertanyaannya nomor 1 di sini misalnya, nah ini nomor 1 seperti ini. Nah, itu nanti belum tentu pertanyaan yang pertama itu muncul di nomor 1 karena diacak juga. Nah, jadi untuk pemindahannya misalnya sudah dibuat dalam bentuk Word ya, Microsoft Word ini dinonaktifkan dulu. Bagaimana caranya? Dengan mengklik ini ya, di sebelah sini. Nah, ya ini nanti akan nanti berubah, tidak akan penomornya tidak akan berfungsi. Nah, bagaimana untuk semuanya? Berarti kita tinggal Ctrl A saja atau di blok semuanya, kemudian pilih yang ini. Nah, nanti semuanya akan tidak akan, nah seperti ini, tidak akan ada nomornya lagi. Misalnya masih ada, berarti ini tidak menggunakan urutan penomoran tadi. Baik, selanjutnya saya lanjutkan tentang pemindahannya ya. Mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu, tinggal di copy saja atau di cut ya. Kalau menurut saya lebih baik di cut ya, jadi nanti jelas yang sudah dipindahkan ke Excel ataupun yang belum. Tuh nanti saya jelaskan satu persatu. Untuk ini kita hapus dulu saja semuanya. Nah, untuk yang kotak pertama ini text of the question, berarti di sini kotak untuk pertanyaannya. Nah, misalnya kita mengcut dari file Word-nya. Nah, di sini layarnya akan saya bagi dua supaya tidak bolak-balik ya. Nah, ini tekan saja Windows dan arah panah kiri misalnya. Nah, yang ini yang kanan. Nah, jadi nanti terbagi dua, nanti kita tidak bolak-balik klik ya. Nah, yang pertama ini soal pertama misalnya. Ini kita cut, Ctrl X, kemudian di sini paste Ctrl V. Nah, seperti itu. Ini kita perpanjang sini, ataupun juga kita buat untuk ke bawah. Nah, seperti ini saja supaya tidak terlalu lebar, karena sampingnya ada ini. Nah, untuk tipe ini kotak yang kedua atau yang di kolom B ini ke bawah ini adalah tipenya. Karena ini multiple choice ya, kita buat multiple choice semuanya ya. Agar lebih mudah pilihannya ini, karena kita membuatnya multiple choice semua, kita tarik ini ya. Ya, nanti ini untuk terakhir saja. Bisa untuk terakhir nanti di blok semuanya. Nah, ini nanti apabila yang membuat soal itu dibagi-bagi, misalnya ada yang membuat soal matematika sendiri, IPA sendiri, dan seterusnya. Nah, nanti untuk format atau template ini ya nanti dibagikan saja yang kosong ya, nanti saya bagikan ke panjenengan semua. Ini yang kosong misalnya seperti ini. Nah, ini untuk masing-masing pembuat soal, tidak apa-apa ya, nanti dibagikan supaya masing-masing pembuat soal itu membuat soal sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya.
Ya, nanti biar kami yang menyatukan ini ya. Yang penting dari setiap pembuat soal, nah ini sudah dibagikan dan dimasukkan untuk soalnya ke sini. Jadi nanti memasukkan ke kuisisnya itu lebih cepat, tidak terlalu lama. Nanti kalau terlalu lama, nanti bisa menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan lah ya. Ada beberapa faktor yang bisa menjadikan soal itu bocor atau dan lain sebagainya. Nah, kalau dari panjenengan semua penanggung jawab soal itu sudah menyerahkan soalnya dalam bentuk seperti ini, nanti dari pihak tim teknis itu akan lebih mudah dalam menyatukan dan kemudian memasukkan ke dalam kuisisnya ini. Itu seperti itu. Kemarin saran dari Bapak koordinator juga seperti itu, koordinator pembuat soal untuk dari tim teknis kami mengirimkan ke panjenengan semua untuk formatnya. Nah, ini sudah saya downloadkan formatnya. Ya, ini saya membuat tutorialnya. Itu kira-kira seperti ini. Nah, selanjutnya saya lanjutkan ya untuk berikutnya kolom C ini. Text for option 1, option 2, option 3, dan option 4, option 5. Nah, apabila optionnya itu ada 4, ya ini tinggal di delete saja ini ya. Option yang kelima di delete. Nah, kemudian seperti ini. Apabila optionnya 3 ya di delete lagi. Apabila optionnya ada 5, jadi ini di insert saja. Nah, seperti itu. Nanti ditambahkan di situ. Saya kira optionnya ada 4 ya. Kalau nanti ada 5 ya tinggal ditambahkan saja. Ditambahkan di sebelah sini atau di sebelah sini, di insert. Nah, ini nanti di copy seperti ini. Ini diganti angka 5. Itu seperti itu ya kalau optionnya ada 5. Kalau optionnya ada 4, ini tinggal dihapus. Baik, dilanjutkan. Tadi sampai tipenya ya, tipenya multiple choice itu pilihan ganda. Nanti semuanya bisa dibuat seperti itu. Ini nanti ditarik saja. Ini kalau ada lambang seperti ini plus langsung tarik ke bawah. Ini bisa nanti terakhir. Yang penting kita memasukkan antara soalnya ya, soal kemudian pilihan jawabannya atau optionnya. Ya, ini optionnya karena ada 4 kita cut satu persatu. Nah, ini misalnya option yang pertama kita cut, paste di sini. Nah, dan seterusnya ya. Ini yang kedua. Ini yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga, maaf. Dan yang keempat. Nah, ini ya optionnya satu-satu sudah masuk. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini adalah jawaban yang betul dari 4 option ini. Jawaban yang betul yang mana? Ya, misalnya ini yang betul adalah ini option yang pertama, berarti di sini klik angka 1. Nah, seperti itu. Kalau yang betul ini option yang kedua, berarti klik angka 2. Berarti kalau yang betul ini option ketiga, berarti klik angka 3. Kalau dari jawaban ini, saya lihat ini yang betul adalah yang ketiga ini ya, berarti ini klik 3. Ini yang betul. Nah, kemudian time in second-nya. Nah, ini waktu menjawabnya. Waktu menjawab di sini sudah disediakan sama seperti yang di quizzes. Nah, ini misalnya pilihan ganda. Nah, ini dari 5 detik sampai 15 menit. Nah, waktu ini maksudnya bukan berarti menjawab dalam satu soal ini ya.
Ini maksudnya adalah nanti apabila regu atau siswanya itu menjawab kurang dari waktu yang ditentukan. Nah, misalnya di sini 120 detik ya. Nah, misalnya ada regu yang menjawab nomor 1 ini hanya dalam 3 detik, nanti mendapatkan bonus poin. Nah, itu nanti yang akan menjadi nilai tambah dari peserta yang lain. Itu seperti itu. Nah, 120 menit ini bukan bermaksud nanti kalau sudah 120 detik, ini bukan berarti nanti kalau sudah 120 detik itu ganti soal, tidak. Ya, siswa atau regunya itu bisa ganti soal apabila sudah menjawab soal yang pertama, dan seterusnya. Apabila nanti soalnya ada 100, ya berarti harus dijawab semuanya. Seperti itu. Soal yang dihadapannya itu harus dijawab. Misalnya soal nomor 1 seperti ini. Ini soal nomor 1. Nanti kalau mau pindahkan soal nomor 2 harus menjawab dulu dari salah satunya. Kemudian nomor 2 mau ke nomor 3 harus dijawab dulu, dan seterusnya. Itu jadi soal yang dihadapinya itu harus dijawab apabila mau lanjut ke soal berikutnya. Itu seperti itu. Nah, ini kita coba save dulu ya. Saya buatkan 1 ini. Nanti apabila ada soalnya 20 ya nanti di cut. Nah, apabila ada gambar, nah ini gambar seperti ini ya. Apabila ada gambar, nah itu karena gambarnya tersendiri nanti. Nah, di sini disediakan link of the image. Ini maksudnya linknya nanti yang dimasukkan. Nah, misalnya nomor 1 ini ada gambar. Nah, berarti Bapak Ibu semua membuat folder baru saja ya, membuat folder baru. Misalnya di sini kita buat folder baru, ini folder gambar. Nah, untuk setiap penanggung jawab soal membuat folder gambarnya apabila di dalam soal ada gambarnya. Nah, nanti gambarnya itu di setiap soal diberi nama. Nah, misalnya ini, saya mau mengambil gambar ini. Apabila gambarnya belum di save, kita menggunakan sniping tool saja yang ada di laptop. Ya, kita klik new, kemudian kita tarik. Nah, ini akan berubah menjadi gambar, kemudian di save. Nah, kita cari foldernya, misalnya LCCU Jatilawang. Nah, ini folder gambar. Di sini diberi nama soalnya, misalnya soal nomor 1 ya 1. Kemudian save. Nah, di sini ya sudah muncul soal nomor, gambar nomor 1. Itu seperti itu. Nanti dari Bapak Ibu semua tidak usah memasukkan ke dalam quizisnya, nanti kami saja yang memasukkan. Yang penting untuk gambarnya itu sudah diberi nama soalnya, soal nomor berapa. Ya, soal nomor 6 ya di sini 6 dan seterusnya, supaya nanti untuk memasukkan ke quizisnya gampang. Nanti tidak dimasukkan di sini ya, karena di sini nanti linknya. Kalau Bapak Ibu nanti membuat link, saya kira terlalu, kalau tidak bisa nanti malah jadi ribet. Nanti kita saja yang memasukkan untuk soalnya, untuk gambarnya, maaf. Gitu ya. Nah, misalnya kita mau di soal pertama ini ada gambarnya misalnya. Nah, ini kita mau mengimpor ke quizis dulu. Misalnya ini sudah jadi 100 soal seperti itu ya. Ini sudah jadi 100 soal. Kemudian kita mau mengimpor ke quizis. Nah, nanti gampang saja tinggal impor, kemudian tarik di sini untuk quizisnya, tinggal kita tarik ke sini. Nah, nanti tercopy sendiri.
Ya, setelah diimpor akan muncul seperti ini. Karena saya baru buat satu, berarti di sini hanya ada satu soal. Ini waktunya ya, dan seterusnya. Nah, ini nanti kalau ada image-nya niki, ini nanti disimpan dulu. Kalau misalnya sudah terdapat 100 soal, atau misalnya dari masing-masing pembuat soal misalnya 20 atau berapa, nanti kita jadikan satu dulu. Setelah itu baru kita impor. Itu nanti tugas kita yang mengimpor. Nah, nanti panjenengan tugasnya itu tinggal memindahkan saja soal yang ada di Word. Apabila sudah jadi soalnya di Microsoft Word, yaitu dipindahkan ke bentuk spreadsheet atau bentuk Excel ini. Ya, dipindahkan ke sini dulu. Ya, menurut tadi ya, untuk soalnya ya, jadi tidak perlu diberi nomor urut 1, 2, 3, tidak perlu. Untuk multiple choice-nya atau pilihan gandanya tidak perlu diberi ABCD, cukup jawabannya seperti ini. Kemudian di sini jawaban yang betul, kemudian di sini untuk waktunya. Itu seperti itu. Kalau waktunya nanti semuanya sama, tinggal ditarik saja di sini. Nanti bisa. Nah, seperti ini nanti waktunya akan sama. Di sini copy cells. Nah, nanti sama semuanya 120 detik ya. Atau 3 menit. Itu nanti waktunya bisa menyesuaikan, kita bisa edit lagi. Nah, ini misalnya disimpan. Nah, nanti di sini langsung ada waktunya. Di sini 30 detik ya. Nah, itu seperti itu. Jadi untuk apabila di sini ada gambarnya, nah nanti kita yang memasukkan gambarnya. Nah, di sini misalnya di pertanyaan ya ada gambarnya, berarti kita yang memasukkan gambar. Nah, di sini dimasukkan. Nah, ini nanti tugas kita yang memasukkan gambar-gambar ini. Ya, itu nomor 1 jadinya seperti ini nanti. Nah, apabila gambarnya ada di option ya, atau pilihan gandanya, contohnya nah seperti ini misalnya ya. Untuk gambarnya ini ada di optionnya ya, nanti di file gambarnya ini diberi namanya optionnya ya, soal dan optionnya. Misalnya kalau di filenya ini ada optionnya ya, diberi nama optionnya. Misalnya gambar ini, nah, kita mau bikin gambar ini. Nah, kita lock dulu, kemudian di save. Nah, di sini misalnya ini nomor 1 yang option, berarti 1A. Nah, seperti itu, diberi nama seperti itu ya. Untuk apabila ada option yang berbentuk gambar, misalnya 1A, ini 1A, di save. Nah, nanti kami yang memasukkan ke quizzes. Nah, di sini caranya seperti ini. Lanjutkan. Nah, nanti filenya ini ditarik ke sini. Kalau di option itu bentuknya gambar ya, nanti kami yang mengunggah option. Nah, nanti akan menjadi seperti ini pilihannya. Ini gambar-gambar semua. Itu seperti itu untuk penjelasan soal quizzes. Jadi mohon maaf apabila panjenengan semua itu sudah membuat soalnya itu di Microsoft Word. Nah, mohon untuk dipindahkan dulu ke Microsoft Excel ini. Kenapa? Supaya nanti dalam memasukkan ke quizzes itu lebih cepat. Itu seperti itu penjelasan dari saya, mudah-mudahan dipahami oleh panjenengan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.